Bab 1111 Undangan untuk bertemu. Ketika William membuka matanya keesokan paginya, dia mendapati dua wanita menggoda tidur telanjang di sampingnya. Kedua gadis itu memeluknya erat, saat mereka tidur nyenyak di pelukannya. Awalnya, dia tidak berencana untuk menghabiskan waktu bersama untuk pertama kalinya, tetapi entah bagaimana, satu hal mengarah ke hal lain dan half-elf itu terhanyut oleh aliran dan gairah kedua gadis yang sangat mencintainya. Remaja berambut hitam itu tersenyum nakal saat kedua jarinya yang nakal menjelajahi buah terlarang dari kedua wanita cantik yang berpura-pura tidur. Seperti yang dia duga, jari-jarinya yang nakal mampu mendapatkan reaksi dari Charmaine dan Chloe, yang keduanya masih perawan hingga beberapa jam yang lalu. William hanya butuh 5 menit untuk membuat kedua wanita itu menggeliat di bawah sentuhannya, yang mengarah ke pagi musim semi yang indah. 2 jam kemudian, William meninggalkan wilayah 1000 binatang dengan senyum santai di wajahnya. Saat hendak mencari tuan kelimanya, Albert, ia mendapati Lilith tengah berbicara dengan delegasi Amazon yang ditempatkan di lantai Asgard. Putri Amazon itu memasang ekspresi serius di wajahnya saat berbicara dengan rakyatnya tentang urusan terkini Kekaisaran Amazon. William mengira ada yang tidak beres, jadi ia memutuskan untuk bertanya apa yang sedang terjadi. Saat itulah ia mengetahui bahwa Kekaisaran Amazon telah mengirim 1000 prajuritnya ke Kekaisaran Korra, yang berbatasan dengan beberapa gerbang teleportasi iblis, seperti yang digunakan William dan rombongannya untuk tiba di benteng Joas. Begitu, William mengusap dagunya. Apakah Joas berkomunikasi dengan berbagai penguasa benua tengah? Lilith mengangguk. Ya, ia juga meminta kita untuk memberikan jalan damai bagi pasukannya begitu pertahanan bentengnya berhasil ditembus. Meskipun tidak ada tanda-tanda pasukan iblis yang terlihat saat ini, Joas mengatakan bahwa mungkin Felix hanya butuh waktu 1 atau 2 bulan untuk mengumpulkan pasukan untuk menyerang bentengnya. William hanya bisa tersenyum kecut karena dia tahu bahwa begitu benteng itu berhasil ditembus, benua tengah akan kesulitan untuk menahan invasi iblis. Meskipun Joas telah menguasai beberapa stasiun teleportasi dan menugaskan anak buahnya untuk menjaganya, itu tetap tidak akan berguna pada akhirnya. Pasukan iblis telah membangun beberapa gerbang teleportasi tersembunyi yang bahkan tidak diketahui Joas. Bahkan jika dia menghancurkan yang berada di bawah kendalinya, itu akan tetap sia-sia jika dia tidak menghancurkan yang tersembunyi juga. Joas juga tahu ini, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Luciel tidak cukup percaya padanya untuk memberitahunya semua lokasi portal yang telah dibangun secara diam-diam selama bertahun-tahun. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah mengulur waktu bagi benua tengah untuk melancarkan serangan balik defensif agar dapat memukul mundur mereka. Bagaimana denganmu, Yang Mulia? Apakah kau punya rencana untuk invasi iblis? Salah satu Amazon yang sudah lama mengenal Lilith bertanya. Dia juga tahu bahwa putri mereka sekarang adalah tunangan William, dan mereka serius dalam hubungan mereka. Tentu saja, aku punya rencana, jawab William, tetapi aku tidak bisa memberitahumu tentang itu. Untuk saat ini, aku akan membuat persiapan, seperti yang lainnya. Aku berharap kalian semua beruntung dalam usaha kalian. Amazon itu hanya bisa menganggukkan kepalanya untuk mengakui kata-kata William. Dia dan timnya kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada putri mereka sebelum pergi untuk mengirim pesan Lilith kepada ibunya, Permaisuri Andraste, di Kekaisaran Amazon. Ketika hanya William dan Lilith yang tersisa di lorong, Putri Amazon memeluk remaja berambut hitam itu. Sepertinya kau bersenang-senang dengan Charmaine dan Chloe tadi malam, kata Lilith sambil memeluk William dengan erat. Ya, jawab William, itu bukan niatku, tetapi entah bagaimana akhirnya seperti itu. Aku percaya padamu. Terima kasih. William mencium kening Lilith sebelum menatapnya dengan tatapan serius. Mulai besok, aku akan mengunjungi ruang bawah tanah di sekitar benua tengah, terutama yang dekat perbatasan, kata William. Bagaimana denganmu? Apa rencanamu? Aku akan tinggal di sini, di lantai Asgard, jawab Lilith sambil menyentuh anting-antingnya dengan lembut. Karena aku bisa datang ke wilayah 1000 binatang kapan saja aku mau, akan lebih baik jika aku tinggal di sini untuk terus mengikuti berita. Dengan begitu, aku bisa menyampaikan kejadian terkini kepadamu. Dimengerti? Jawab William sambil menyentuh anting-anting di telinganya dengan lembut. Kedua anting-anting itu memungkinkan mereka untuk berkomunikasi satu sama lain dalam jarak yang jauh, dan memungkinkan Lilith untuk bepergian dengan bebas ke wilayah 1000 binatang. Tidak hanya itu, mereka juga memiliki fungsi khusus lainnya, tetapi mereka hanya berfungsi jika mereka berada di dekat satu sama lain.
Keduanya berpelukan selama beberapa menit sebelum mereka berpisah. Mereka mengerti bahwa mereka memiliki peran masing-masing untuk dimainkan, dan keduanya penting. Para penguasa setiap lantai menara Babilonia juga telah diberitahu tentang situasi terkini. William berpikir bahwa akan lebih baik untuk tidak membiarkan mereka dalam kegelapan, sehingga mereka dapat mengambil tindakan pencegahan untuk menjaga domain mereka dari invasi oleh iblis. Pada akhirnya, para penjaga menara menciptakan tempat khusus di mana semua pemimpin akan bertemu untuk membahas tindakan mereka. William juga diundang, dan Half-Elf dengan senang hati menerimanya. Selama pertemuan itu, remaja berambut hitam adalah orang yang memberitahu semua orang tentang apa yang telah terjadi di benua iblis, yang membuat para penguasa ragu apakah dia mengatakan kebenaran atau tidak. Sejujurnya, William tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan karena bukan urusannya untuk mengetahui apa yang akan mereka lakukan di domain mereka sendiri. Dia telah membuat pernyataan bahwa lantai Asgard tidak akan mengizinkan siapapun memasuki domainnya sebulan dari sekarang. Ini untuk memastikan bahwa tidak ada iblis yang dapat membuat masalah bagi domainnya saat dia pergi. Selama Floor Master menginginkannya, tidak ada yang bisa memasuki domainnya kecuali dia memberikan persetujuan diam-diamnya. Beberapa Floor Master lainnya berpikir bahwa ini adalah ide yang bagus, dan meniru pernyataan William. Tentu saja, ada yang lain yang berpikir bahwa dia hanya mengoceh omong kosong, dan menganggap seluruh kejadian itu sebagai lelucon. Ketika pertemuan berakhir, dia memutuskan untuk sementara menyerahkan wewenang lantai Asgard kepada Lilith saat dia pergi. Setelah menyelesaikan semua hal yang belum selesai, William hendak mengakhiri harinya ketika seekor burung hitam yang muncul entah dari mana, mendarat di bahunya. William melihat ada catatan yang diikatkan di kakinya, jadi dia mengambilnya, membuat burung itu menghilang tanpa jejak. Remaja berambut hitam itu mengangkat sebelah alis setelah membaca isinya. Tidak ada ucapan selamat, atau pesan lain di kertas itu kecuali dua hal. Waktu dan tempat. William tersenyum karena Dewi Primordial telah memberitahunya informasi ini sebelumnya. Tidak seperti Ella, Dewi Primordial telah berhasil menciptakan avatar alaminya sendiri di Hestia. Jika dia menginginkannya, dia bisa turun ke avatarnya untuk jangka waktu terbatas. Dia juga bisa menggunakan sebagian kecil kekuatannya selama kepemilikannya, yang memungkinkannya melakukan banyak hal. Namun, dia tidak bisa mendorong batas avatarnya ke batas Dewa Semu, karena takut itu akan hancur. Mampu menggunakan kekuatan seorang demigod adalah hal yang mudah baginya. William penasaran tentang orang seperti apa avatar Dewi Primordial itu. Dewi itu telah memberitahunya bahwa avatarnya telah menjalani kehidupan normal di Hestia, tanpa mengetahui keberadaannya. Half-Elf itu menganggap metode ini menarik dan berharap untuk bertemu dengan pemimpin organisasi yang hampir mendorong benua selatan ke ambang kehancuran. Seorang wanita dengan rambut hitam panjang dan mengenakan cadar untuk menutupi wajahnya duduk di balkon sambil menyeruput tehnya. Dia menatap langsung ke kastil Asgard yang megah yang menjulang di kejauhan. Meskipun dia telah melihat banyak kastil di benua tengah, dia harus mengakui bahwa itu adalah pemandangan yang sangat menakjubkan untuk dilihat. Pada saat itulah dia melihat kabut hitam terbang ke arahnya. Wanita itu tersenyum karena William datang lebih awal dari jadwal yang telah ditentukan. Anda datang cukup pagi, Lord Ainsworth, atau haruskah saya memanggil Anda, Yang Mulia? Wanita itu bertanya dengan nada sopan dan hormat. Lord Ainsworth. William terkekeh saat kabut hitam berkumpul dan menjelma menjadi half-elf yang tampan. Ini terlalu formal. Selain itu, jika Anda memanggil saya Lord Ainsworth, saya merasa bulu kuduk saya berdiri tegak. Panggil saja saya William atau Will. Tidak perlu formal karena kita berada di pihak yang sama. Tidak, Lord William, wanita itu mengoreksi. Kita tidak berada di pihak yang sama. Setidaknya, belum. Benarkah? William tersenyum saat duduk di depan wanita yang mengenakan kerudung. Karena kau mengajakku berkencan, kupikir ini sudah jadi kesepakatan. Tidak mungkin, ini baru awal negosiasi kita. Negosiasi. Lanjutkan. Aku ingin mendengar lamaranmu. Wanita itu menatap remaja berambut hitam yang memiliki senyum santai di wajahnya. Melalui kerudungnya, dia bisa merasakan bahwa William memancarkan rasa percaya diri. Selain itu, dia bahkan tidak bertanya mengapa dia mengenakan kerudung. Dia juga tidak memerintahkannya untuk melepaskannya agar dia bisa melihat wajahnya. Biasanya para penguasa, kepala keluarga, serta para penguasa yang pernah ditemuinya di masa lalu, akan selalu menanyakan hal ini padanya. Tentu saja,
dia menolak permintaan mereka karena dia tidak ingin siapapun melihat wajahnya. Bahkan para pembantu terdekatnya di Deus tidak tahu seperti apa penampilannya. Pertama, aku ingin mendengar rencana Lord William, tanya wanita itu. Apa yang kau inginkan? Yang aku inginkan sebenarnya sederhana, jawab William. Yang pertama adalah mencari cara untuk menghidupkan kembali istri-istriku. Yang kedua adalah balas dendam. Yang ketiga, baiklah, itu bisa menunggu setelah aku selesai berurusan dengan Felix dan Ahriman, jawab William. Sayangnya, hal yang paling kuinginkan tidak mungkin tercapai saat ini. Jadi, aku harus berurusan dengan Felix dan Ahriman terlebih dahulu. Begitu ya, cinta adalah hal yang luar biasa, kata wanita itu sambil melamun sambil menatap half-elf itu. Memang luar biasa, jawab William sambil tersenyum. Nisa telah menilai William dengan mata kritis. Saat ini, organisasi mereka bingung harus mendukung siapa. Pewaris kegelapan, atau pangeran kegelapan, kedua ramalan mereka mengatakan bahwa mereka akan menaklukkan dunia, tetapi jika ada dua penakluk, siapa yang akan menang atas yang lain? Katakan padaku, Lord William, apakah kau tertarik menciptakan tatanan dunia baru? Tanya Nisa, tatanan dunia baru. William menempelkan sisi wajahnya di tangan kanannya. Kedengarannya menarik. Apakah kau berencana menjadi ratu dunia ini? Aku bahkan tidak berani mempertimbangkannya, Lord William, jawab Nisa. Aku hanya ingin memperbaiki apa yang salah, dan memastikan bahwa orang yang tidak bersalah tidak akan menderita lagi. Dunia di mana setiap orang akan bebas dan tidak ada budak yang akan dijual dan disiksa oleh tuan baru mereka. Aku menginginkan dunia seperti itu, Lord William. Petik 2. Begitu, William mengangguk. Kau pasti sedang berkhayal. Si peri setengah terkekeh saat dia mengambil cangkir teh di atas meja dan menyesapnya. Setelah mencicipinya sekali, dia mengembalikan cangkir itu ke piringnya dan menatap Nisa dengan mata penuh kenakalan. Nisa bahkan tidak repot-repot melihat cangkir tehnya yang telah diminum oleh remaja berambut hitam di depannya. Sebuah kerutan muncul di wajah cantiknya karena kata-kata William. Ini adalah salah satu kesempatan langka di mana dia bersyukur karena mengenakan cadar untuk menyembunyikan ekspresinya saat ini. Delusi, kata yang sangat kasar, tidakkah menurutmu begitu, Lord William? Tanya Nisa. Tidak juga, jawab William sambil tersenyum menggoda. Aku akan memberitahumu di awal, dunia yang kamu inginkan tidak akan menjadi kenyataan. Ambil contoh Felix dan Ahriman. Yang mereka inginkan hanyalah membuat seluruh dunia tunduk pada keinginan mereka. Keduanya adalah iblis, dan kecenderungan iblis mereka akan menjadi hukum yang mengatur dunia ini, itu jika mereka berhasil menaklukkannya. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa seseorang sepertimu dapat membuat mereka berubah pikiran? Kamu berbicara dengan Dewa Purba yang memulai era kegelapan di dunia ini. Jika kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat meyakinkan mereka untuk mewujudkan impianmu, maka kamu harus benar-benar menamparkan wajahmu sendiri. Dengan begitu, kau akan terbangun dari delusimu. Nisa tidak menjawab, sebaliknya ia menyesap dari cangkir yang diminum William sebelumnya. Setelah mengosongkan cangkir, ia mengalihkan perhatiannya ke kastil Asgard dan mendesah. Alasan mengapa aku ingin bertemu denganmu adalah karena instingku mengatakan bahwa apa yang Felix dan Ahriman tidak dapat lakukan untukku, kau dapat mewujudkannya, komentar Nisa. Tapi, melihatmu, aku sudah dapat melihatmu hanya duduk di singgasana, dan memerintahkan orang untuk mengelola domainmu untukmu, sambil menggoda istri-istrimu. Penguasa yang tidak bertanggung jawab. Kau tidak memiliki apa yang diperlukan untuk menguasai dunia. Dan itu membuatku menjadi kandidat yang sempurna, kan? William menjawab sambil menyeringai. Karena aku tipe yang membiarkan bawahanku mengatur segalanya untukku, itu berarti mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan, sambil melaksanakan tujuan mereka, menggunakan namaku. Itu pasti mimpi yang jadi kenyataan buatmu, bukan? Nisa terkekeh sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke William. Jadi, apakah kita sudah sepakat? Tanya Nisa. Itu tergantung apakah kau bisa memuaskanku, jawab William. Apa yang bisa kau tawarkan sebagai balasannya? Aku bisa memberimu segalanya. Di mana aku harus menandatangani? Wanita itu dan remaja berambut hitam itu saling menatap. Meskipun ada kerudung yang menutupi wajah mereka, keduanya mengerti bahwa masing-masing pihak hanya setengah serius dengan kata-kata mereka. Kurasa, sudah waktunya untuk putaran negosiasi berikutnya, kata Nisa sambil berjalan kembali ke kamarnya. Ayo, Sir William,
Mereka bilang pembicaraan tentang penaklukan lebih baik dibicarakan di kamar tidur. William terkekeh sambil berdiri untuk melihat wanita yang telah membuka kerudung dari wajahnya. Siapapun yang mengucapkan kata-kata itu, harus diberi penghargaan, kata William sambil berjalan ke arah wanita berambut hitam, yang kecantikannya dapat menghancurkan negara. Kuharap kita bisa membahas banyak hal. Nisa menanggalkan gaunnya dan memberi isyarat mengundang. Kuharap begitu juga, Lord William. William tersenyum sambil memeluk wanita cantik yang sudah dewasa itu. Pupil mata kanan Nisa mulai berubah menjadi warna kemasan. Jelas, seorang dewi primordial tertentu berpikir bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk turun ke Hestia, dan merasakan hasil kerja kerasnya bab 1113 apa yang terselip di balik senyumnya. Celeste dan Baba Yaga saat ini sedang duduk di bangku yang menghadap ke Taman Asgard. Claire duduk di bahu Celeste dengan ekspresi serius di wajahnya. Setelah bertemu saudara kembarnya, Chloe 1 jam yang lalu, dia mendengar kabar tentang perubahan terbaru yang terjadi pada William. Ketika dia bertanya apakah tidak apa-apa jika informasi ini diketahuinya, Chloe mengatakan bahwa William mengizinkannya. Dia menambahkan bahwa Celeste harus memutuskan apakah dia akan pergi bersamanya, atau kembali ke Akademi Hestia saat pagi tiba. Jika pertanyaan ini ditanyakan kepada Celeste sebulan yang lalu, jawabannya pasti adalah, aku akan kembali ke Akademi Hestia. Namun, sekarang, semuanya telah berubah. Setelah apa yang terjadi pada saudara perempuannya, dia merasa bahwa satu-satunya orang yang dapat menemukan keberadaan Selin adalah William. Karena itu, dia tidak ingin meninggalkannya sampai dia memastikan bahwa saudara perempuannya aman. Selain itu, dia telah mendengar apa yang dikatakan sosok berjubah itu karena pendengarannya yang lebih baik. Informasi itu mengejutkannya karena ia tidak menyangka adiknya itu tengah mengandung anak William. Saat pertama kali memeriksa tubuh adiknya, setelah Selin memberikannya pertama kali kepada half-elf, Celeste tidak menemukan tanda-tanda kehidupan di rahimnya. Ini berarti adiknya itu mengandung setelah William bertemu dengannya di benua iblis. Dengan kata lain, Selin menentang ramalan bahwa ia dilahirkan bersamanya. Alih-alih menjadi pengantin Felix, ia memilih untuk mengandung anak William. Meskipun pada akhirnya Selin menjadi Bride of Darkness, anak yang ia kandung bukanlah dari Heir, yang dinubuatkan akan bersamanya, melainkan dari Prince, yang seharusnya menjadi pasangan Celeste. Sang Maiden of Chastity sepenuhnya mengerti bahwa ia tidak mencintai William. William adalah murid familiarnya, dan seorang mahasiswa di akademi tempat ia mengajar. Mereka dapat dianggap sebagai rekan kerja, karena mereka berdua adalah satu-satunya familia Mancer di dunia. Sayangnya, ia kehilangan Conan dan Elliot selama pertempuran di benua iblis. Hal ini menimbulkan reaksi keras di mana separuh jiwa William lenyap. Ia bahkan tidak dapat membayangkan rasa sakit yang dialami William setelah separuh dirinya itu mati. Transformasi Chloe membuatnya sedikit tidak nyaman, tetapi ia tahu bahwa apa yang dialaminya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dialami William. Saat peri cantik itu memikirkan kejadian-kejadian yang terjadi di alam iblis, ia terkejut oleh kenyataan bahwa William saat ini bahkan dapat tersenyum, meskipun kehilangan istri, teman, serta separuh jiwanya. Ini gila, gumam Celeste sambil mengepalkan tinjunya erat-erat. Bagaimana ia bisa bersikap begitu riang setelah apa yang terjadi pada semua orang? Apakah ini akibat ia dirusak oleh kegelapan? Baba Yaga yang duduk di sampingnya mendesah. Kegelapan, cahaya, sejujurnya, keduanya dapat dipertukarkan. Mereka yang berdiri di bawah cahaya, tidak berbeda dengan mereka yang berdiri di dalam kegelapan. Selama mereka adalah manusia, iblis, kurcaci, peri, genome, atau bahkan peri, mereka semua adalah makhluk berdosa. Kau tahu ini dengan sangat baik, karena kau adalah bagian dari Ordo Suci Cahaya. Mereka bertindak seolah-olah mereka adalah juru selamat dunia, tetapi di balik topeng yang tersenyum itu terdapat kegelapan yang bahkan membuat kita para iblis menggigil. Celeste tidak dapat membantah kata-kata Baba Yaga karena dia telah melihat beberapa hal yang dilakukan Ordo Suci kepada para pengikutnya. Jadi, apakah kau mengatakan bahwa Felix dan Ahriman tidak jahat? Tentu saja mereka jahat. Dewa iblis kegelapan yang menyelimuti dunia ini dalam kegelapan abadi, yang memicu perang antara ras yang berbeda. Sekarang setelah dia memiliki pewarisnya untuk melakukan pekerjaan kotor untuknya sementara dia memulihkan kekuatannya dalam bayang-bayang, dunia ini sekali lagi akan terlibat dalam perang yang tidak ingin dilihat siapapun.
Celeste mendesah sebelum berbalik untuk melihat penyihir tua yang telah diperlakukan oleh saudara perempuannya sebagai ibu angkatnya. Lalu, apa yang harus kulakukan? Tanya Celeste. Haruskah aku tinggal, atau haruskah aku pergi? Gadis bodoh, kau sudah tahu jawaban untuk pertanyaan itu, jawab Baba Yaga. Yang kau cari adalah seseorang yang akan memberitahumu bahwa apa yang kau lakukan itu benar. Lalu, apakah aku melakukan hal yang benar? Kau ingin jawaban yang jujur. Celeste mengangguk. Ya, Baba Yaga menatap bunga-bunga berwarna-warni di depannya sebelum berbagi pikirannya. Anak laki-laki itu, William, sedang menuju kehancuran, kata Baba Yaga. Di balik topengnya yang tersenyum ada jiwa yang menangis karena kehilangan orang yang dicintainya. Memiliki setengah jiwa bukanlah hal yang mudah. Akan tiba saatnya ketika dia akan kehilangan kendali, dan menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Kawan, lawan, kekasih, dia tidak akan bisa mengenali satu pun dari mereka. Itulah sejauh mana kerusakan yang diterima jiwanya. Satu-satunya hal yang membuatnya tetap bersatu adalah keinginannya untuk membalas dendam. Jika dia berhasil menang, dan mengakhiri tirani Ahriman. Celeste tanpa sadar berhenti bernapas saat dia menunggu Baba Yaga menyelesaikan kata-katanya. Hal yang membuatnya tetap bersatu akan hilang. Disitulah peranmu. Aku, Baba Yaga mengangguk. Celeste, ramalan tidak bisa diubah. Meskipun Selin melakukan apapun yang dia bisa untuk menentang takdir yang diberikan kepadanya, faktanya tetap bahwa kamu dipilih untuk menjadi istrinya, bukan saudara perempuanmu. Jadi, aku harus mencintainya. Ekspresi Celeste menjadi serius saat dia melihat ke arah nenek tua, yang hanya terkekeh setelah mendengar kata-katanya. Demi Tuhan, tidak, Baba Yaga terkekeh. William, tidak melihatmu sebagai calon kekasih. Saat ini, dia melihatmu sebagai penghalang. Namun, meskipun begitu, karena kamu adalah saudara perempuan Selin, kamu memiliki lingkaran pelindung di sekitarmu yang mencegahnya untuk menyingkirkanmu. Dia secara naluriah tahu bahwa jika dia menyakitimu dengan cara apapun, Selin akan marah padanya. Celeste hanya bisa tersenyum pahit setelah mendengar kata-kata Baba Yaga. Menurutku yang harus kamu lakukan adalah kembali ke Ordo Suci Cahaya untuk sementara waktu, saran Baba Yaga. Saat ini, William akan fokus untuk merebut Dungeon untuk mengumpulkan pasukan untuk pertempuran yang tak terelakkan melawan pasukan Felix dan Ahriman. Kamu tidak dapat melakukan apapun untuknya saat ini, tetapi kamu dapat melakukan sesuatu untuknya nanti. Seolah-olah bagian terakhir dari teka-teki itu jatuh pada tempatnya, sebuah kesadaran muncul di dalam pikiran peri yang cantik itu. Kamu benar, jawab Celeste. Saat ini, aku benar-benar tidak bisa melakukan apapun untuknya. Namun, begitu aku berada di Istana Cahaya, aku bisa mencari cara untuk menghidupkan kembali istri-istrinya, kan? Kemungkinan itu ada, Baba Yaga tersenyum. Celeste, sayang, bantulah aku. Celeste mengangguk. Apa saja, asal aku bisa melakukannya. Petik 2. Meskipun ini hanya firasat, dewa yang mengambil saudarimu, serta jiwa istri-istri William, mungkin adalah dewa kematian, Thanatos. Carilah informasi tentangnya, dan jika memungkinkan, temukan cara untuk mencapai domainnya. Jika kau berhasil menemukan sesuatu, bagikan ini dengan William. Mungkin ini akan membantunya melawan kerusakan yang menggerogoti jiwanya saat ini. Thanatos, gumam Celeste sebelum menganggukkan kepalanya. Aku akan melakukan yang terbaik. Bagus. Baba Yaga tersenyum. Melakukan yang terbaik adalah satu-satunya hal yang benar-benar dapat kita lakukan saat ini. Baba Yaga kemudian menatap langit dengan senyum pahit. Manusia berencana, Tuhan berkehendak, kata Baba Yaga lembut. Jika ini benar-benar kehendak para dewa, maka kita manusia tidak punya pilihan selain menentang mereka. Itulah satu-satunya hal yang dapat kita lakukan, untuk melawan takdir yang mempermainkan kehidupan mereka yang ingin hidup damai, di dunia yang berada di ambang kehancuran ini. Bab 1114 Apa yang dapat Anda ceritakan tentang Pangeran Kegelapan? Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, semua penguasa dari berbagai kerajaan, kekaisaran, dan keluarga berpengaruh berkumpul dalam sebuah konferensi sihir, yang diselenggarakan oleh Akademi Hestia. Biron adalah orang yang berpengaruh, dan telah meninggalkan kristal komunikasi dengan semua pemimpin benua tengah, serta benua bulan perak. Karena itu, ia mampu membuat konferensi besar ini menjadi mungkin. Tidak ada penguasa yang harus meninggalkan kerajaan mereka masing-masing.
Yang perlu mereka lakukan hanyalah mengaktifkan artefak yang ditinggalkan Biron untuk berpartisipasi dalam diskusi penting mengenai krisis yang akan segera dimulai di benua iblis. Saya yakin bahwa kalian semua yang berkumpul di sini telah diberitahu bahwa ramalan iblis dan peri telah terjadi, kata Biron saat banyak mata menatapnya melalui proyeksi yang mengelilinginya. Meskipun beberapa masih skeptis, posisi Biron sebagai kepala sekolah Akademi Hestia memberi bobot pada kata-katanya. Mereka semua mendengarkannya dengan minat yang berbeda-beda saat ia melanjutkan penjelasannya. Sang pewaris kegelapan, Felix Gremory, kini tengah menyatukan klan iblis untuk mengumpulkan pasukan guna menyerang wilayah di luar batas alam iblis, jelas Biron. Ada dua kemungkinan target, yang pertama adalah benua tengah, dan yang kedua adalah benua bulan perak. Terlepas dari siapa yang akan dia hadapi terlebih dahulu, kita harus bersatu di bawah satu panji untuk mencegahnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Salah satu raja, yang kerajaannya terletak di tepi barat daya benua tengah, terkekeh. Kepala sekolah, bahkan jika iblis berhasil mengumpulkan pasukan, aku ragu mereka akan cukup bodoh untuk menyerang benua tengah, kata raja. Kemungkinan besar, target mereka adalah benua bulan perak karena mereka lebih mudah dikalahkan. Para anggota Dewan Peri, yang juga diundang dalam pertemuan itu, mengerutkan kening pada Raja Manusia yang memiliki senyum riang di wajahnya. Aku yakin kau tidak akan tersenyum jika kerajaanmu berbatasan dengan benua iblis, Kaisar Kekaisaran Kora, Vanar Kora, mencibir. Pasti menyenangkan berada begitu jauh dari area konflik langsung. Raja Kerajaan Barat Daya memberi Vanar senyum menggoda saat dia membalas kata-katanya. Yah, mau bagaimana lagi, jawab sang raja. Itu bukan masalahku. Vanar mendengus pada sang raja yang berada cukup jauh dari jangkauannya. Semua orang dalam konferensi itu tahu bahwa jika Kaisar Kora berhasil, dia pasti sudah membuat rencana untuk mengirim ekspedisi untuk menaklukkan wilayah sang raja yang arogan dan tidak tahu tempatnya. Namun, sebelum situasi meningkat, suara Biron yang tenang dan tegas mencapai telinga semua orang. Sangat mudah untuk berpikir bahwa kalian tidak akan terlibat dalam perang yang akan segera terjadi, kata Biron. Namun, sekarang bukan saatnya untuk konflik. Tentu saja, saya tidak akan memaksa kalian untuk membantu jika kalian benar-benar tidak mau. Tetapi ketahuilah ini, mereka yang tidak akan berpartisipasi dalam usaha ini akan diabaikan oleh aliansi, jika dan ketika mereka membutuhkan bantuan dalam bentuk apapun. Kepala Sekolah Akademi Hestia tersenyum sambil mengamati wajah-wajah orang yang berbeda yang sedang menatapnya saat itu. Kesepakatan lisan juga tidak akan diterima, tambah Biron. Selama ini, kita membutuhkan tenaga kerja yang cukup untuk menangani krisis ini. Mengatakan dukungan kalian, dan tidak menindaklanjutinya akan dianggap sebagai pelanggaran besar di aliansi. Bukankah begitu, Yang Mulia? Seorang wanita parubaya yang mengenakan gaun kepausan muncul di samping Biron. Dia memegang tongkat emas di tangannya sambil melirik raja yang bersikap riang. Ya, kata wanita parubaya itu, mereka yang tidak berpartisipasi penuh dalam usaha besar ini akan disingkirkan. Aku akan berurusan dengan mereka secara pribadi. Jika dan ketika aku menganggap bahwa mereka tidak memiliki niat baik dalam hal aliansi, mereka akan dicap sebagai bidah oleh Holy Order of Light. Raja yang sebelumnya tersenyum riang tiba-tiba menjadi serius ketika mendengar ancaman halus Paus. Alasan dia tidak menanggapi masalah ini dengan serius adalah karena benua iblis jauh dari kerajaannya. Selain itu, Biron hanyalah kepala sekolah sebuah akademi. Tidak peduli seberapa hebat reputasinya, kerajaannya juga memiliki akademi sendiri tempat para elit kerajaannya belajar. Dia tidak merasa perlu menyanjung kepala sekolah yang dikenal sebagai seorang pasifis. Namun, Holy Order of Light adalah masalah yang berbeda. Setiap penguasa tahu bahwa di bawah tujuan kebenaran mereka ada kegelapan yang tidak akan kalah dari para penjahat dunia bawah yang mengintai di domain mereka masing-masing. Tidak seperti Biron, Holy Order of Light tidak dikenal menunjukkan belas kasihan bagi mereka yang tidak setuju dengan visi mereka. Tentu saja, selama masa damai, pendirian mereka adalah melalui diplomasi, tetapi, selama masa perang, mereka dapat dengan mudah mengirim pasukan elit untuk membunuh anggota keluarga kerajaan manapun agar mereka selaras dengan tujuan mereka. Penampilan wanita parubaya itu mengubah suasana ruangan, yang membuat para penguasa, terutama mereka yang sangat jauh dari perbatasan benua iblis, menanggapi masalah ini dengan lebih serius. Biron memanfaatkan kesempatan ini untuk mengembalikan perhatian semua orang pada strategi yang ingin mereka capai. Saat ini,
beberapa kerajaan dan kekaisaran telah sepakat untuk mengirim bala bantuan ke Kekaisaran Kora, yang memiliki peluang tertinggi untuk diserang terlebih dahulu. Akademi kita telah berperang melawan pasukan pewaris kegelapan di utara, dan aku akan memberitahu kalian musuh macam apa yang akan kita hadapi. Menurut informasi yang kami kumpulkan, pewaris kegelapan memiliki 4 dewa semu, dan 2 dewa setengah di bawah komandonya. Sesuai namanya, mereka lebih kuat dari dewa setengah dan jauh lebih berbahaya. Dengan mereka membantu pewaris kegelapan, melawan serangan mereka akan sangat sulit. Saat menyebut dewa-dewa palsu, wajah semua orang berubah muram. Mereka sangat menyadari betapa kuatnya para demigod, dan memperlakukan mereka sebagai makhluk puncak dunia. Namun, setelah mendengar bahwa ada makhluk yang lebih kuat dari para demigod, mereka merasa bahwa pewaris kegelapan merupakan ancaman serius bagi dunia. Bukankah rintangannya terlalu besar? Patriark dari salah satu keluarga paling berpengaruh di benua tengah berbicara. Jika kita benar-benar menghadapi dewa-dewa palsu, maka mengirim pasukan kita untuk melawan mereka adalah usaha yang sia-sia. Kita hanya akan dibantai seperti babi. Benar, jawab Biron. Jadi, haruskah kita membiarkan Felix menaklukkan tanah kita tanpa halangan? Haruskah kita berlutut dan tunduk padanya? Aku akan meyakinkanmu bahwa setelah ini berakhir, tidak akan ada raja atau kaisar di dunia ini. Hanya sang pewaris kegelapan yang akan memerintah kita semua. Saat semua orang merenungkan kata-kata Biron, batuk ringan menarik perhatian semua orang. Semua mata tertuju pada Dewan Peri yang tetap diam sampai sekarang. Kita sudah tahu tentang sang pewaris kegelapan, kata salah satu tetua peri. Apa yang bisa kau ceritakan tentang Pangeran Kegelapan? Tentunya, kau punya informasi tentangnya, kan? Bagi para peri, pewaris kegelapan sudah menjadi berita buruk karena para iblis sudah lama ingin menguasai domain mereka. Namun, Pangeran Kegelapan adalah ramalan yang dibuat oleh peramal peri mereka. Di mata mereka, Pangeran sama merepotkannya dengan pewaris, dan mereka membutuhkan semua informasi yang tersedia tentangnya. Biron melirik wanita parubaya di sampingnya, dan yang terakhir hanya mengangkat bahu. Jelas, dia tidak ingin menjadi orang yang memberitahu berita itu kepada Dewan Peri. Kami punya informasi tentang Pangeran Kegelapan, jawab Biron. Berikan kami namanya, pinta tetua peri. Biron mendesah saat dia melihat para peri yang sedang mengawasinya dengan ekspresi serius di wajah mereka. Dia bisa memahami kekhawatiran mereka karena mereka mungkin menghadapi beban 2 ramalan pada saat yang sama. Pangeran Kegelapan tidak lain adalah putra dari Dungeon Conqueror sebelumnya, dan juga Scientist of the World Tree, kata Biron dengan ekspresi serius di wajahnya. Namanya adalah William von Ainsworth, bab 1115. Apakah kau tidak akan menghentikan mereka? Aku akan kembali ke Akademi Hestia, kata Celeste sambil menatap William dengan ekspresi tenang di wajahnya. Begitu, jawab William. Hati-hati dan pastikan kau tidak jatuh ke tangan Felix. Chloe, yang duduk di bahu William juga menganggukkan kepalanya tanda setuju dengan kata-kata William. Meskipun dia telah menjadi wanita William, dia masih tetap menjadi pendamping Celeste dan juga peduli padanya. Will, aku yakin kau sudah tahu ini, tetapi mungkin saja kerajaan dan kekaisaran yang berbeda akan mengincarmu sekarang, kata Celeste. Kabar telah menyebar bahwa kau adalah Pangeran Kegelapan, dan beberapa pasti akan mencoba menghubungimu untuk bersekutu, atau mengincar nyawamu. William mengangguk tanda mengerti. Jangan khawatir, aku akan mengingatnya. Terima kasih atas pengingatnya. Celeste ingin mengatakan lebih banyak, tetapi kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk menyimpan rencananya sendiri karena ia tidak ingin memberi William harapan palsu. Chloe, jaga dirimu baik-baik, kata Claire sambil menatap kakaknya. Meskipun banyak hal telah berubah dalam penampilannya saat ini. Bagi Claire, Chloe akan selalu menjadi kakaknya, dan sang kakak juga tahu hal itu. Chloe mengangguk, aku akan melakukannya. Jaga Celeste untukku. Jika terjadi sesuatu, segera hubungi aku. Dimanapun aku berada, aku akan segera datang. Claire tersenyum karena ia tahu bahwa ia dapat mengandalkan kakaknya saat keadaan memburuk. Tidak ada lagi kata-kata yang terucap di antara mereka karena semuanya telah dikatakan. Ayo pergi ke jembatan Bifrost, kata William. Aku akan mengirimmu langsung ke Akademi Hestia. Saat keduanya meninggalkan istana Asgard, Baba Yaga yang mengamati mereka dari cermin pengintainya mendesah.
Ia telah memutuskan untuk mengikuti William karena ia tahu bahwa William memegang kunci untuk menemukan satu-satunya muridnya, Selin. Si tua penyihir tidak lagi memiliki keterikatan dengan alam iblis, terutama karena yang menunggunya di sana adalah perbudakan paksa. Dia tidak suka memikirkan menjadi bagian dari pasukan yang akan menginjak-injak kehidupan orang-orang yang tidak bersalah. Yang dia inginkan saat ini adalah menemukan Selin dan merawatnya sampai dia melahirkan. Baginya, anak-anak Selin dapat dianggap sebagai cucu-cucunya sendiri, jadi dia cukup bersemangat untuk menggendong mereka juga. Sementara si tua demigod tenggelam dalam pikirannya, sebuah jembatan pelangi melesat ke langit, melewati waktu dan ruang. Semenit kemudian, jembatan itu menghilang, membuktikan bahwa Celeste tidak lagi berada di lantai Asgard. Tanda pisah tanda hubung. Akademi Hestia. Saat Celeste muncul di akademi, beberapa siswa berkumpul di sekelilingnya karena cara dia mencapai akademi. Tiba-tiba, sebuah jembatan pelangi muncul dan dari sana, peri cantik itu turun seperti makhluk surgawi yang berkunjung dari surga. Biron, yang telah merasakan kehadiran Celeste, bergegas menemuinya untuk membahas situasi terkini di benua itu. Ia membawanya ke kantornya dan membuatnya menceritakan semua yang terjadi padanya. Jadi, William masih berada di lantai Asgard, kan? Tanya Biron. Ya, jawab Celeste. Apakah dia memberitahumu tentang rencananya? Tidak, Celeste berbohong dengan ekspresi tenang di wajahnya. Karena keilahiannya, tidak seorang pun akan dapat mengetahui apakah dia berbohong atau tidak. Sebelum dia kembali ke akademi, William mengatakan kepadanya bahwa dia tidak mempercayai Biron, dan akan sangat menghargai jika Celeste tidak memberitahunya tentang rencananya untuk masa depan. Peri cantik itu menyetujui permintaannya, jadi dia tidak memberitahu kepala sekolah tentang rencana William untuk mengunjungi berbagai ruang bawah tanah yang terletak di wilayah utara benua tengah. Ini dilakukan untuk mencegah siapapun memasang jebakan untuk menangkap William, yang kini dianggap sebagai ancaman bagi perdamaian dunia. Itu sangat disayangkan, Biron menggelengkan kepalanya tak berdaya. Apakah kau berencana pergi ke Istana Cahaya nanti? Celeste mengangguk. Aku akan pergi ke sana, tetapi sebelum itu, aku harus mengunjungi perpustakaan terlebih dahulu. Perpustakaan, apa yang akan kau cari? Identitas dewa yang membawa pergi adikku. Begitu, Biron mengusap dagunya sambil menatap peri cantik yang sangat khawatir tentang keberadaan adiknya. Baiklah, aku akan memberimu izin untuk mengunjungi area terlarang. Mungkin mendapatkan kembali adikmu akan menyelesaikan salah satu masalah kita juga. Terima kasih, Kepala Sekolah. Ini yang paling tidak bisa kulakukan untukmu, Celeste. Setelah Biron meluangkan waktu untuk memberitahu Celeste tentang rencana aliansi, peri cantik itu meninggalkan kantor kepala sekolah dan langsung menuju perpustakaan. Biron tampaknya menyembunyikan sesuatu dari kita, kata Claire sambil duduk di bahu Celeste. Dia tidak memberitahu kita tentang rencana aliansi terhadap William. Kepala sekolah tidak bodoh, jawab Celeste. Mungkin dia merasa bahwa aku bersimpati dengan William dan menyembunyikan rencana yang mereka miliki untuknya, tetapi mengetahui bagaimana Ordo Cahaya Suci beroperasi, aku dapat menebak apa langkah mereka selanjutnya. Dan itu, menggunakan keluarga William di benua selatan sebagai sandera. Claire mengusap wajah cantiknya dengan kedua tangannya setelah mendengar firasat Celeste. Itu adalah hal terbodoh yang dapat mereka lakukan saat ini. Aku tahu, kan? Claire kemudian menatap Celeste yang langkahnya mulai cepat. Apakah kau tidak akan menghentikan mereka? Tanya Claire. Celeste menggelengkan kepalanya. Apakah menurutmu William belum mempertimbangkan kemungkinan ini? Setelah apa yang terjadi pada sepupunya, aku yakin siapapun yang berani menyentuh keluarganya sekarang akan menyesalinya seumur hidup. Selain itu, aku punya firasat bahwa bahkan jika William tidak bertindak, tidak akan ada bahaya yang menimpa orang-orang yang dicintainya di benua selatan. Celeste tidak tahu dari mana datangnya rasa percaya dirinya, tetapi dia yakin bahwa half-elf itu telah membuat persiapan yang diperlukan untuk melindungi keluarganya. Karena itu masalahnya, dia hanya akan memfokuskan energinya untuk membantunya menemukan informasi tentang dewa yang mengambil jiwa istri-istri William, serta Celine bab 1116 aku suka melanggar aturan. Sebulan berlalu sejak Celeste meninggalkan lantai Asgard untuk kembali ke Akademi Hestia. Sejauh ini, pencariannya tidak membuahkan hasil, tetapi dia tidak berhenti mencari. Setelah dia membaca semua buku di area terlarang Akademi Hestia, dia pergi ke Istana Cahaya untuk mencari jawaban yang dia cari. Tanda pisah tanda hubung.
Di suatu tempat di benua tengah. Kau bidah, apa kau benar-benar berpikir bahwa Paus tidak akan membalaskan dendam kita? Teriak seorang tentara salib cahaya. Kau seharusnya menyerahkan diri saja. Mungkin Paus kita akan menunjukkan belas kasihan kepadamu, Ark. Teriakan kesakitan bergema di dataran saat William menghancurkan tangan tentara salib itu dengan kakinya. Dasar iblis, teriak tentara salib itu, kau akan dibersihkan dari dosamu. Tentara salib itu tidak dapat menyelesaikan kata-katanya sebelum kepalanya menggelinding di tanah. William kemudian menjentikkan tangannya dan mayat itu dilalap api hitam, mengubahnya menjadi abu dalam hitungan detik. Itu tim kelima yang mereka coba kirim ke benua selatan, kata Chloe. Sudah kubilang mereka pengganggu. Tidak apa-apa, jawab William sambil tersenyum. Kumpulkan saja kepala-kepala itu dan taruh di tempat biasa. Mengerti? Tahukah kau berapa banyak kepala yang menghiasi gerbang menara Babilonia sekarang? Aku tidak tahu, dan aku tidak peduli. Aku ingin kepala-kepala itu ditusuk dengan tiang dan dipajang agar semua orang bisa melihatnya. Aku tidak peduli berapa banyak yang mereka kirim, aku akan membunuh mereka semua. Tepat saat Chloe hendak mengumpulkan ratusan kepala yang berserakan di tanah, dia merasakan beberapa sosok terbang ke arah mereka. Jadi, kalian di sini. Sebuah suara yang familiar bagi William berkata dengan niat membunuh. Ya, jawab William sambil berbalik untuk melihat ketiga wanita cantik itu beserta ratusan kapal terbang yang mereka bawa. Kalian semua butuh waktu untuk sampai di sini. Seorang gadis cantik dengan rambut ungu panjang, menatap William dengan sinis. Dia tidak lain adalah kebajikan keadilan, Ephemera, yang pernah bergabung dengan turnamen juara, tetapi akhirnya dikalahkan. Dua wanita cantik lainnya yang berdiri di sampingnya adalah wanita yang sama yang menemaninya ke perjamuan di Sekte Misti. Mereka adalah orang-orang yang membawa kebajikan kesederhanaan dan ketabahan. Ikutlah dengan kami dengan damai, dan Anda tidak akan terluka, Yang Mulia, kata Ephemera dengan nada menggoda. William mengabaikannya dan mengalihkan perhatiannya pada si cantik berambut hitam yang menyibukkan dirinya dengan mengumpulkan kepala para pejuang perang salib yang telah dibunuh oleh tuannya. Chloe, apakah gadis-gadis ini membuat janji denganku? Tanya William. Tidak, jawab Chloe sambil mengambil kepala terakhir yang terpenggal di tanah. Aku tidak menerima pemberitahuan. William menganggukkan kepalanya sambil mengalihkan perhatiannya kembali ke Ephemera yang memiliki ekspresi arogan di wajahnya. Maaf, tetapi jika kau menginginkan bagian dariku, sebaiknya kau mengantre seperti yang lainnya, kata William dengan senyum jahat di wajahnya. Dasar bidat yang sombong, ejek Ephemera. Sepertinya kau masih belum tahu tempatmu. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Menyerahlah dan datanglah dengan damai, atau kami akan membuatmu menyesal. William mendesah berlebihan sambil melirik ke arah Chloe. Jangan kirim apapun kembali ke Babilonia dulu. Mari kita kumpulkan kepala orang-orang di sini terlebih dahulu. Dimengerti? Ephemera, yang telah mendengar kata-kata William, menatapnya dengan jijik sebelum mengangkat tangannya. Tangkap dia, perintah Ephemera. Jika dia menolak, tidak apa-apa jika kau memotong satu atau dua anggota tubuh. Selama dia masih hidup, kita bisa menyeretnya kembali ke Istana Cahaya. Ya, para tentara salib yang berada di atas ratusan kapal terbang itu melompat turun dan terbang ke arah William. Mereka adalah unit elit yang dibentuk khusus untuk menangkap William, dan yang terlemah di antara mereka memiliki kekuatan seperti binatang milenium. Meskipun mereka bukan tandingan Pangeran Kegelapan, mereka tahu tentang formasi yang akan menyegelnya, dan kekuatannya, yang memungkinkan mereka untuk menangkapnya hidup-hidup. Kehadiran 4 demigod turun ke medan perang, dan 2 di antaranya telah mengunci tubuh William. Mereka adalah demigod yang termasuk dalam Istana Cahaya, yang telah mereka kembangkan selama ratusan tahun. Mereka bukan bagian dari demigod asli yang dikenal di benua itu, tetapi pasukan rahasia yang hanya dimiliki oleh Ordo Suci Cahaya. Ini adalah salah satu alasan mengapa mereka ditakuti oleh berbagai penguasa di benua itu. Setiap faksi yang dapat mengendalikan lebih dari 2 demigod adalah kekuatan yang tidak boleh diprovokasi dengan cara apapun. Beberapa lingkaran sihir muncul di langit, menyelimuti area seluas 5 mil di sekitar William. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa dia tidak akan bisa lolos dari pengepungan yang telah mereka persiapkan untuknya. Sayangnya, mereka melakukan kesalahan. William tidak berniat melarikan diri dari mereka. Jadi, dari sinilah kepercayaan dirimu berasal. William menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Tidak buruk,
Chloe sudah tiba di samping William. Namun, ekspresinya masih tenang, dan bahkan menatap lingkaran sihir di langit dengan rasa ingin tahu yang besar. Mereka cukup cantik, kata Chloe lembut. Memang, jawab William. Ephemera dan dua wanita yang berdiri di sampingnya mengerutkan kening. Mereka menduga William akan panik setelah melihat pasukan yang telah mereka persiapkan untuk menangkapnya, akan tetapi, alih-alih menjadi takut, sang half-elf justru memandang keempat demigod itu, seakan-akan mereka adalah ternak yang sedang dijual di pasar. Tiba-tiba, dua bayangan muncul di belakang William. Baba Yaga dan si monyet Beo, Oliver, keluar dari sana dan melihat ke arah anggota Holy Order yang datang untuk menangkap William. Lalat-lalat menyebalkan ini tidak pernah berubah, gumam Baba Yaga. Ya, jawab Oliver saat tubuhnya berubah dan menjadi chimera setinggi 6 meter. Itulah sebabnya Nyonya membenci bajingan-bajingan ini. Penyihir tua dan si monyet Beo melepaskan kekuatan demigod mereka. Setelah kehilangan Selin, Oliver dengan paksa menghancurkan segel yang telah dipasang di tubuhnya oleh penciptanya dan melepaskan kekuatan sejatinya sebagai seorang demigod. Dia seharusnya menjadi pelindung Selin, tetapi karena batasan yang meliputi seluruh wilayah, dia tidak dapat menghancurkan segel selama waktu itu. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk tetap berada di sisi William, dengan harapan bahwa half-elf akan mencari tuannya, yang sekarang sedang mengandung anaknya. Oliver tahu bahwa William tidak akan berhenti untuk menemukan Selin, jadi, sampai pertemuan mereka yang menentukan, dia akan melindungi half-elf itu menggantikannya. Jadi bagaimana jika kau memiliki dua demigod? Tanya Ephemera. Kau masih akan menyerah. Semua lingkaran sihir di langit bersinar terang dan beberapa rantai emas muncul dari sana, melilit tubuh William, Chloe, Oliver, dan Baba Yaga, mencegah mereka bergerak. Ini adalah formasi khusus yang dirancang khusus oleh Holy Order untuk menangkap target yang kuat. Bahkan demigod tidak akan mampu melepaskan diri dari ratusan rantai yang memiliki kekuatan untuk menekan barisan mereka dan menurunkan mereka ke millennial rank. Kau beruntung aku memiliki perintah ketat untuk menangkapmu hidup-hidup, kata Ephemera. Kalau tidak, aku tidak ragu membawa kembali mayatmu ke Istana Cahaya. Mari kita lihat bagaimana kau melepaskan diri dari rantai itu. Tangkap mereka sekarang. William terkekeh sambil melirik Chloe. Dia ingin melihat bagaimana kita melepaskan diri dari rantai ini, kata William. Kalau begitu, mari kita tunjukkan padanya bagaimana caranya, jawab Chloe sambil dengan santai menggerakkan lengannya untuk melepaskan rantai yang mengikat tubuhnya. William tersenyum dan melakukan hal yang sama. Dia kemudian menatap Ephemera dan para pejuang lainnya yang memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Maaf, rantai kalian sangat rapuh sehingga bahkan nenek yang tinggal di desa kami dapat mematahkannya dengan mudah, William terkekeh. Dia kemudian melambaikan tangannya dan membebaskan Baba Yaga dan Oliver dari rantai yang mengikat mereka. Ini tidak mungkin. Ephemera menatap half-elf itu dengan kaget dan tidak percaya. Rantai itu menahan kekuatan 7 kebajikan. Rantai itu tidak dapat dipatahkan dengan mudah. Bagaimana ini bisa terjadi? Chloe mendengus sambil melebarkan sayapnya lebar-lebar. Yah, Will dan aku suka melanggar aturan. Sekarang giliranmu untuk menderita. Sucubus berambut hitam itu hendak terbang ke langit ketika sebuah tangan menahannya di tempatnya. Jangan bunuh para dewa, perintah William. Semua orang lainnya adalah target yang adil. Chloe mengangguk. Dimengerti. Sang sucubus terbang menuju kapal induk tempat ketiga dewa berada dengan senyum tak kenal takut di wajahnya. Dia selalu suka bertarung, jadi bertarung melawan banyak musuh membuat darahnya mendidih karena bahagia. Baba Yaga dan Oliver terbang menuju 2 dari 4 dewa dan terlibat dalam pertempuran dengan mereka. 2 dewa yang tersisa di sisi Ordo Suci menukik turun dari langit dan menuju ke arah William. Bersama para pejuang perang salib yang bertekad untuk menangkap Pangeran Kegelapan dengan segala cara. Bangunlah, perintah William. Api kegelapan, bakar musuh-musuhku menjadi abu. Majulah, Seperon. Api hitam pekat muncul dari tato burung phoenix hitam di punggung tangan kanan William. Seketika kekuatan dewa semu turun ke setiap makhluk hidup di medan perang, membuat gerakan mereka lamban. Dengan teriakan tantangan yang memekakkan telinga, Seperon, pelindung tertinggi benua Silvermoon, yang telah dirusak oleh kegelapan, muncul dari tangannya. Api hitam membubung di langit, dan hendak membakar kapal-kapal terbang yang berada di dekat tuannya ketika perintah William sampai ke telinganya. Jangan bakar kapal-kapal itu, perintah William. Aku masih bisa menggunakannya.
Hadapi saja musuh-musuh kecil ini. Seperon menjerit tanda mengiyakan perintah tuannya dan menamparkan kedua demigod itu dengan sayapnya, membuat keduanya jatuh ke tanah. Phoenix Hitam kemudian menatap ribuan tentara salib elit yang datang untuk menangkap tuannya dengan tatapan mengejek. Para anggota Ordo Suci Cahaya merasakan darah mereka menjadi dingin saat tatapan Phoenix itu mendarat di tubuh mereka. Mereka tahu saat itu juga bahwa mereka telah membuat kesalahan dalam mencoba menangkap Half-Elf yang telah menjadi pangeran kegelapan. Sayangnya, tidak ada waktu untuk menyesal karena mereka mati-matian terbang ke arah yang berbeda untuk melarikan diri dari monster yang tidak dapat mereka kalahkan. Tepat pada saat itu, tawa William sampai ke telinga mereka. Mereka mengira bahwa merekalah yang telah memasang perangkap untuk menangkapnya, tetapi anggapan mereka salah besar. Pangeran Kegelapanlah yang telah memasang perangkap untuk menangkap mereka, dan mereka telah tertipu. Kail, Tali, dan pemberatnya bab 1117 seorang gembala bijak pernah berkata. Kapal induk itu jatuh menghantam tanah dengan satu hentakan dari Chloe. Ephemera, beserta dua kebajikan lainnya yang mewakili kesederhanaan dan ketabahan, melompat darinya dan melayang di udara. Mereka menatap sucubus yang cantik di depan mereka dengan ekspresi muram di wajah mereka, sementara pertempuran berkecamuk di sekeliling mereka. Kau adalah familiar milik Celeste, kan? Tanya Ephemera sambil memanggil pedang emasnya. Kau seharusnya berada di pihak kami. Kami adalah pihak keadilan. Ya, aku adalah familiar milik Celeste, jawab Chloe, dan aku juga berada di pihak keadilan. Ephemera menatap Chloe dan mencoba menggunakan akal sehat untuk membuatnya mengubah kesetiaannya. Jika memang begitu, maka kita seharusnya tidak bertarung, kata Ephemera. Kita seharusnya bekerja sama untuk menangkap Pangeran Kegelapan yang akan menghancurkan kedamaian dunia ini. Ah, disitulah kita tidak setuju, komentar Chloe. Pangeranku tidak punya niat untuk menghancurkan dunia ini. Satu-satunya hal yang ingin dia hancurkan adalah orang-orang yang menghalangi jalannya, termasuk kalian bertiga, dan Holy Order of Light. Tapi Celeste ada di pihak kita. Jadi, Chloe tersenyum manis kepada ketiga gadis cantik itu yang membuat mereka bergidik. Kalian seharusnya tidak mengincar keluarganya, atau siapapun yang penting baginya. Suara Chloe menjadi dingin dan mematikan. Dia sudah kehilangan begitu banyak hal, dan kalian masih ingin mengambil orang-orang yang berharga baginya. Tidak bisa dimaafkan. Petik 2. Sepertinya kita sepakat untuk tidak setuju, kata Ephemera saat pedang emas di tangannya bersinar. Baiklah, aku akan meminta maaf kepada Celeste nanti karena aku tidak punya pilihan selain membunuh familiarnya. Tidak ada yang perlu dimaafkan, jawab Chloe. Kalian tidak punya kemampuan untuk mendukung kata-kata kalian. Begitu dia selesai berbicara, sucubus itu menghilang dan muncul kembali di hadapan Ephemera dengan tinjunya yang siap menyerang. Kebajikan keadilan telah mengantisipasi langkah ini, jadi dia segera menggunakan pedangnya untuk menebas sucubus yang menyebalkan itu, yang tidak dia sukai saat mereka bertemu. Suara logam bergema di udara saat tinju Chloe beradu dengan pedang Ephemera. Si cantik berambut ungu itu mengira pedangnya, yang diberkati oleh kekuatan dewa pelindungnya, akan membuat sucubus itu terbang. Namun, yang terjadi adalah sebaliknya. Dialah yang terhempas karena betapa kuatnya pukulan Chloe. Kedua wanita yang menemani Ephemera juga memanggil senjata mereka, tetapi Chloe bahkan tidak melirik mereka. Dia hanya terbang menuju tempat Ephemera berada, mengabaikan mereka sepenuhnya. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Temperance. Mari kita dukung Ephemera, jawab Fortitude. Dia bukan tandingan makhluk jahat itu. Temperance mengangguk, tetapi sebelum mereka berdua sempat menolong teman mereka, seorang half-elf yang sangat tampan muncul di hadapan mereka. Maaf, gadis-gadis, tetapi aku sarankan kalian berdua tetap di sini saja, jawab William. Jika kalian berdua baik, aku bisa mengizinkan kalian kembali ke Istana Cahaya tanpa cedera. Apa kau pikir kami akan mempercayai kata-katamu, dasar orang jahat? Teriak Temperance. Fortitude tidak mengatakan apapun. Namun, dia melakukan sesuatu dan itu adalah mencabut senjata di tangannya, yang mengejutkan temannya. Apa yang kau lakukan? Tanya Temperance dengan frustrasi. Dialah alasan kita datang ke sini. Yang perlu kita lakukan adalah menangkapnya dan misi kita selesai. William hanya tersenyum sambil menatap wanita yang membawa kebajikan Fortitude di dalam tubuhnya. Keilahiannya mengendalikan kekuatan pikiran. Dia adalah seseorang yang mampu menghadapi kesulitan apapun dengan tatapan berani,
tetapi ekspresinya saat ini memberitahu half-elf itu bahwa dia tidak berniat untuk melawannya. Temperance, yang kebajikannya mewakili pengendalian diri dan moderasi adalah orang yang tidak menunjukkan pengendalian diri saat ini. William bahkan mengira kebajikan mereka telah tertukar, karena mereka berdua bertindak persis berlawanan dengan keilahian mereka. Aku mungkin pemberani, tetapi aku tidak bodoh, jawab Fortitude. Saat dia lolos dari rantai, dan memanggil Black Phoenix itu, takdir kita sudah disegel. Suara jeritan bergema di sekitarnya saat Seperon membakar para Crusaders hingga tidak ada abunya yang tersisa. Kedua dewa setengah itu tergeletak di tanah, dengan anggota tubuh mereka hangus menjadi ketiadaan. Meskipun mereka berdua masih hidup, mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan dewa semu yang sekarang menikmati pembantaian sepihak. Temperance melirik sekelilingnya dan menyadari bahwa temannya benar. Puluhan kapal terbang tetap mengambang di langit, tetapi tidak ada seorang pun di dalamnya. William telah membunuh mereka dan meninggalkan mereka tanpa awak untuk digunakan di masa mendatang. Sisa kapal sudah jatuh ke tanah, tidak bisa terbang lagi. Temperance menggigit bibirnya saat melihat keadaan menyedihkan pasukan mereka. Mereka telah meninggalkan Istana Cahaya, dipenuhi keyakinan bahwa mereka akan mampu menangkap William dengan pasukan yang bersama mereka. Namun, mereka salah menghitung seberapa kuat dia. Mereka tidak tahu bahwa dia memiliki pengawal dewa semu bersamanya, dan mengira bahwa 4 dewa setengah dewa sudah cukup untuk menangkapnya. Jika saja mereka tahu bahwa dia dapat mematahkan rantai kebajikan yang mereka banggakan, mereka mungkin telah meminjam kekuatan dari 2 dewa semu yang telah turun dari surga untuk membantu mereka dalam perang melawan pasukan kegelapan. Ketika Temperance akhirnya mengangkat kepalanya untuk melihat half-elf di depannya, dia mendapati wanita itu sedang menatap Fortitude dengan tatapan ingin tahu. "Siapa namamu?" tanya William sambil menatap wanita cantik berambut pirang panjang dan bermata biru. Fortitude ragu sejenak sebelum memperkenalkan dirinya. "Audrey, aku menyukaimu," kata William. "Mau ganti pihak?" Audrey menggelengkan kepalanya. "Tidak." William terkekeh, tetapi dia tidak lagi meminta wanita cantik berambut pirang itu untuk berubah pikiran. Half-elf itu kemudian melirik ke arah tempat Ephemera dan Chloe bertarung. Virtue of Justice telah melepaskan kekuatan penuh keilahiannya, dan melawan Chloe dengan kekuatan yang setara. Temperance melihat ini sebagai kesempatan untuk menyerang William secara diam-diam menggunakan kekuatan penuh keilahiannya juga. Sambil memegang 2 pedang pendek di tangannya, dia menusuk punggung William, membuat kedua pedang itu menembus seluruh tubuhnya. Kemampuannya memungkinkan dia untuk menambah atau mengurangi kecepatannya, serta kecepatan musuhnya, sesuai keinginannya. Ini mirip dengan kekuatan Kenneth, tetapi Temperance tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan waktu. Yang bisa dilakukannya adalah memperlambat dan mempercepat keadaan, yang membuatnya menjadi salah satu musuh yang paling sulit dihadapi dalam pertempuran. Audrey, yang terlambat menghentikan temannya, hanya bisa mendesah tak berdaya atas kecerobohannya. "Ini kemenanganku, Yang Mulia," kata Temperance dengan nada menggoda. "Anda seharusnya ikut dengan kami dengan tenang. Dengan begitu, Anda mungkin bisa hidup untuk melihat matahari terbit besok." "Kemenanganmu? Kurasa tidak," kata William sambil menatap kedua pedang yang telah menembus dadanya. "Anda sangat tegas, dan serangan Anda tidak memiliki sedikit pun keraguan di dalamnya. Sayangnya, Anda menusuk target yang salah." William yang ditikam Temperance berubah menjadi kabut hitam dan menghilang. Mata Temperance membelalak kaget pada pemandangan tak terduga yang terjadi di depannya. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu menghantam bagian belakang kepalanya, yang membuat matanya berputar ke rongganya saat dia kehilangan kesadaran. William mencengkeram tangan wanita yang tak sadarkan diri itu untuk mencegahnya jatuh ke tanah. Half-elf itu memegang Temperance dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya memegang pispot. Ini adalah senjata yang digunakan William untuk memukul gadis agresif itu hingga babak belur, dan membuatnya tertidur sebentar. Sudut bibir Audrey berkedut saat melihat pemandangan ini. Dia tahu bahwa pispot itu adalah berita buruk dan tidak melakukan tindakan apapun untuk meniru tindakan sembrono temannya, yang membuat Pangeran Kegelapan menghadapinya secara pribadi. "Apa yang akan kau lakukan padanya?" tanya Audrey. "Aku akan memberinya pelajaran dan membuatnya mengerti posisinya," jawab William dengan santai. "Bisakah kau memaafkannya atas tindakannya yang sembrono dan mengizinkanku untuk membawanya pulang?" "Tidak, gadis-gadis nakal perlu dihukum. Kau gadis yang baik, jadi aku akan melepaskanmu. Selain itu,
ada satu hal yang aku ingin kau lakukan untukku. William tersenyum pada si cantik pirang yang matanya masih menatap temannya yang tak sadarkan diri. Ada apa? Tanya Audrey. Aku ingin kau mengirim pesanku kepada pausmu, jawab William. Pesan ini sangat penting, jadi sebaiknya kau sampaikan padanya kata demi kata. Kau mengerti. Audrey menarik napas dalam-dalam sebelum menganggukkan kepalanya. Mengerti. Apa yang ingin kau sampaikan kepada paus? Si cantik pirang itu juga penasaran dengan pesan seperti apa yang ingin William sampaikan kepada wanita paruh baya yang menguasai istana cahaya. William menyeringai saat ia mengembalikan pitcher ke dalam cincin penaklukannya. Ia perlu memastikan bahwa Ordo Suci Cahaya memahami konsekuensi dari melawannya. Izinkan saya menyampaikan beberapa kata bijak yang saya pelajari selama bertahun-tahun, kata William sambil tersenyum. Katakan kepada paus bahwa seorang gembala bijak pernah berkata, makan kotoran, dasar bajingan. Bab 1118. Apakah kau benar-benar percaya bahwa aku peduli? Ephemera dan Chloe saling serang tanpa henti. Meskipun menggunakan kekuatan penuh keilahiannya, Ephemera mendapati dirinya terdesak mundur karena Chloe mampu menerobos serangannya menggunakan kemampuan rulebreaker-nya. Dasar pengkhianat, teriak Ephemera dengan marah sambil mengacungkan pedangnya untuk menyerang sucubus berambut hitam yang serangannya menjadi semakin kuat dan cepat setiap kali berbenturan. Chloe mengabaikan kata-kata Ephemera sambil melepaskan rentetan pukulan yang memaksa wanita berambut ungu itu untuk menangkisnya dengan sekuat tenaga. Sayangnya baginya, kemampuan pasif Chloe, yang meningkatkan kekuatannya karena luka-luka yang diterimanya selama pertempuran, telah aktif dan meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang tidak dapat diatasi oleh keilahian Ephemera. Dengan satu pukulan kuat, Chloe menjatuhkan lawannya ke tanah. Ephemera meludahkan seteguk darah sambil melotot ke arah lawan yang tidak masuk akal di depannya. Dia sudah lama mendengar bahwa familiar milik Celeste sangat kuat. Saat itu, dia mengira itu hanya desas-desus. Namun, setelah bertarung melawan Chloe, dia menyadari bahwa rumor itu tidak berlebihan. Sucubus berambut hitam itu memang sangat kuat, dan seseorang seperti dia tidak akan bisa mengalahkannya bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya. Apakah kamu akan menyerah? Chloe bertanya saat dia mendarat di samping Ephemera yang menerima luka serius dari pukulannya. Atau kamu masih ingin melanjutkan? Dasar bidat, paus, akan berurusan dengan kalian semua nanti, kata Ephemera sambil menggertakkan gigi. Chloe mendengus sebelum menendang sisi wajah Ephemera. Dia memastikan untuk mengendalikan kekuatannya agar tidak mematahkan leher gadis itu, dan membuatnya mati sebelum waktunya. William telah dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa membunuh para virtues sekarang akan merugikan gambaran yang lebih besar. Wanita berambut ungu itu tergelincir beberapa meter di tanah, dan berguling beberapa kali sebelum berhenti total. Tendangan Chloe telah membuatnya tak sadarkan diri, mengakhiri pertarungan mereka. Sucubus berambut hitam itu kemudian melirik William yang berada tinggi di udara dan mengangguk singkat. William mengangguk kembali sebelum mengalihkan perhatiannya ke Audrey, yang memiliki ekspresi muram di wajahnya. Kembalilah ke Istana Cahaya dan sampaikan pesanku, perintah William. Bagaimana dengan keadilan dan kesederhanaan? Tanya Fortitude. Jika Anda mengizinkan saya untuk mengambilnya kembali, saya akan meyakinkan Paus untuk tidak lagi mengirim siapapun untuk menyerang Anda atau keluarga Anda. Nona Audrey, meskipun saya ingin mempercayai kata-kata Anda, saya harus menolak tawaran Anda. Tetapi mengapa, Pausmu tidak bodoh? Jika dia berani menyakiti keluargaku setelah ini, aku akan membunuh kedua gadis ini. William tersenyum sambil menjabat tangan Temperance yang tak sadarkan diri itu dengan ringan. Aku yakin dia tidak ingin kehilangan 2 dari 7 kebajikan saat ini. Lagi pula, perang bahkan belum dimulai. Audrey melirik kedua temannya sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke William. Apa yang akan kau lakukan dengan mereka? Beri mereka pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Kebajikan ketabahan ingin bertanya lebih lanjut, tetapi dia tahu bahwa jika dia tidak pergi sekarang, William mungkin akan berubah pikiran, dan menangkapnya juga. Setelah pergumulan batin yang singkat, dia memutuskan untuk kembali ke Istana Cahaya dan menyampaikan kata-kata William kepada Paus. Apakah ada hal lain yang ingin kau sampaikan kepada Paus? Audrey bertanya. William mengusap dagunya sebentar sambil merenung. Semenit kemudian dia tersenyum pada wanita cantik berambut pirang di depannya. Katakan padanya bahwa sekarang, aku tidak berencana menjadikan Ordo Suci sebagai musuhku, kata William. Namun, jangan salah paham. Aku tidak takut pada orang-orangmu.
Aku hanya seseorang yang melihat gambaran yang lebih besar. Jika dia masih ingin bertarung setelah kejadian ini, aku akan memastikan untuk mengunjungi istana cahaya milikmu, dan secara pribadi menendangnya keluar dari sana. Entah kau sangat berani, atau sangat bodoh, jawab Audrey. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa ini adalah batas kekuatan Holy Order? William terkekeh. Kalau begitu, izinkan aku bertanya balik, apakah kau benar-benar percaya bahwa aku peduli? Audrey melirik rekan-rekannya sekali lagi sebelum menoleh untuk terbang ke salah satu kapal terbang di dekatnya. Dia tahu bahwa waktu untuk berbicara sudah berakhir, dan dia harus pergi sebelum William berubah pikiran. William memperhatikan Audrey mengarahkan kapal menjauh dari lokasi mereka dengan seringai di wajahnya. Dia kemudian membuka portal di sampingnya dan melemparkan wanita yang tidak sadarkan diri itu, yang telah mencoba menyelinap menyerangnya sebelumnya, melalui portal itu. Chloe muncul di sisinya dan melemparkan ephemera ke dalam portal yang telah dibuat William seperti sekantong sampah yang perlu dibuang. Seperon menjerit keras sebelum berubah menjadi kabut hitam. Dia kemudian terbang menuju bagian belakang William tangan, hanya menyisakan tato burung phoenix hitam yang dapat diaktifkannya kapan saja. Baba Yaga dan Oliver juga muncul di samping William saat half-elf itu menatap. Kehancuran di sekelilingnya, kecuali 3 virtues, dan 4 demigod, semua orang telah terbunuh. William memutuskan untuk menyelamatkan para demigod juga, sehingga mereka dapat kembali ke Istana Cahaya dan berguna dalam perang melawan pasukan iblis. Remaja berambut hitam itu melambaikan tangannya dan mengambil semua kapal terbang yang masih beroperasi di dalam wilayah 1000 binatang miliknya. Karena Ordo Suci Cahaya telah memberinya begitu banyak alat transportasi yang luar biasa, akan sangat disayangkan jika tidak menggunakannya untuk keuntungannya. Meskipun William dapat bepergian secara instan, pasukannya masih dapat menggunakan kapal terbang tersebut. Ayo pergi, perintah William sambil memanggil kilin hitam miliknya, Raiden. Kita masih punya tempat untuk dikunjungi. William meninggalkan medan perang yang hancur itu dengan seringai di wajahnya. Ordo Suci telah sangat mengganggunya selama beberapa minggu terakhir karena upaya mereka yang berulang-ulang untuk mengirim orang-orang untuk menyakiti keluarganya di benua selatan. Jika bukan karena Dewi Primordial yang memberitahunya setiap gerakan mereka, mereka mungkin berhasil. Sayangnya bagi mereka, William memiliki skill Lightning Strider. Selama dia memiliki seperangkat koordinat, dia dapat melakukan perjalanan ke lokasi itu tanpa gagal. Ini memungkinkannya untuk mengirim bajingan-bajingan menyebalkan yang telah dikirim Ordo Suci untuk mencoba menggunakan keluarganya sebagai sandera dan membuatnya tunduk. Akan tetapi, karena ia mulai lelah dengan kejenakaan mereka yang berulang-ulang, ia memutuskan untuk melakukan aksi di mana mereka dapat menyergapnya yang memungkinkannya mendapatkan 2 sandera yang berharga. Half-elf itu tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum perang dimulai. Karena itu, ia ingin menggunakan waktunya untuk menaklukkan sebanyak mungkin ruang bawah tanah. Sekarang setelah ia memegang 2 kebajikan di tangannya, jika Paus terus melanjutkan perjalanannya maka ia akan menjadikan mereka target pertamanya setelah ia mengumpulkan pasukannya. Aku hanya berharap Paus tidak bodoh, gumam William saat Raiden terbang tinggi di langit. Jika memang bodoh, aku akan memastikan untuk menguburnya dan Istana Cahayanya dalam kotoran. Bab 1119 Mari kita tutup mulut indahmu itu dulu. Penafian, adegan kecil R18. Ketika ephemera dan wanita berambut coklat yang memiliki sifat temperance sadar kembali, mereka mendapati diri mereka tergantung di udara dan diikat dengan rantai. Hal pertama yang mereka lakukan adalah mengaktifkan keilahian mereka untuk memutuskan belenggu yang mengikat mereka, tetapi tidak terjadi apa-apa. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, belenggu mereka tetap kuat dan tidak putus. Tidak ada gunanya. Nada menggoda mencapai telinga kedua wanita itu ketika seorang remaja berambut hitam muncul di depan mereka. Sebuah singgasana hitam muncul di belakangnya, dan half-elf duduk di atasnya dengan santai. Dia kemudian menyilangkan kakinya di atas yang lain sambil meletakkan sisi wajahnya di atas tinjunya yang terkepal, sambil memberikan kedua gadis itu senyum jahat. Dasar bajingan, bebaskan kami sekarang juga, teriak ephemera. Kau tidak akan lolos begitu saja. Dasar binatang, apa yang ingin kau lakukan pada kami? Teriak wanita cantik berambut coklat itu dengan marah. Jika kau membiarkan kami pergi sekarang, kami masih bisa menutup mata terhadap tindakanmu. William terkekeh saat melihat kedua wanita cantik yang tampaknya tidak mengerti posisi mereka saat ini.
Dia selalu berpikir bahwa para virtues memiliki kepala yang baik seperti Celeste. Namun, tampaknya istri-istrinya jauh lebih baik daripada para virtues, yang telah kehilangan ketenangan mereka di hadapannya. Aku akan mengajukan pertanyaan kepada kalian berdua, dan kalian akan menjawabnya, jawab William. Jika kalian melakukannya, kalian akan diperlakukan lebih baik. Jika tidak, maka aku tidak punya pilihan selain menghukum kalian sehingga kalian para gadis dapat belajar disiplin. Kami tidak akan memberitahu kalian apapun. Teriak Epemera. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa para virtues sama dengan para pelacur berdosa yang kalian nikahi? Teriak Temperance. Jangan bandingkan kami dengan para pendosa itu. Senyum di wajah William melebar, tetapi tidak ada kegembiraan yang terlihat di matanya. Sebaliknya, jejak niat membunuh terpancar melalui mereka. Istri-istrinya adalah topik yang sensitif, namun wanita bodoh itu berani menyebut mereka pelacur di depannya. Ini adalah sesuatu yang menyentuh inti diri remaja berambut hitam itu. Pelacur, apakah itu yang kau pikirkan tentang istri-istriku? Tanya William. Ya, mereka semua pelacur. Temperance mencibir. Gadis-gadis kotor yang akan melebarkan kaki mereka untuk bajingan sepertimu. William mendesah sambil menggelengkan kepalanya karena kecewa. Istri-istriku mungkin menanggung dosa dunia, tetapi dibandingkan dengan mulutmu yang kotor, mereka adalah malaikat, kata William. Kau adalah salah satu dari kebajikan, tetapi semua yang keluar dari mulutmu adalah sampah. Sungguh memalukan. William lalu dengan santai membuka halaman statusnya dan mengklik kotak surat Gatsop. Maaf karena mengabaikanmu selama ini, Donger, kata William sambil tersenyum. Sudah waktunya bagimu untuk bebas. Begitu William membuka kotak kayu itu, seberkas cahaya melesat ke udara dan mengitari William 2 kali sebelum menyatu dengan tubuhnya. William kemudian merasakan gelombang vitalitas yang luar biasa di tubuhnya, membuatnya merasa sangat senang. Dengan gerakan menarik, Temperance yang diikat itu bergerak ke arahnya tanpa kemampuan untuk melawan. Half-elf itu menatap wanita cantik di depannya dan menggunakan keterampilan penilaiannya. Namun, selain rasnya, remaja berambut hitam itu tidak dapat melihat namanya, yang membuatnya terkejut. Petik 2. Setengah manusia, setengah malaikat. William mengangkat alis. Ini pertama kalinya aku melihat Nephilim di dunia ini. B. Bagaimana kau tahu? Si cantik berambut coklat itu menatap William dengan kaget. Bahkan Holy Order tidak mengetahuinya. Siapa yang memberitahumu? Epemera yang masih terikat di kejauhan menatap rekannya dengan tidak percaya. Dia telah mengenal Temperance selama beberapa tahun, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa si cantik berambut coklat itu memiliki latar belakang seperti itu. Tenang saja, rahasiamu aman bersamaku, kata William sambil membelai sisi wajah Temperance, yang membuatnya bergidik. Sekarang, beritahu aku nama sejatimu. Sama seperti istrinya, Ashe, yang memiliki nama sejati, beberapa makhluk di Hestia juga memilikinya. Diketahui bahwa siapapun yang mengetahui nama sejati mereka akan memegang kendali atas mereka. Inilah sebabnya mengapa mereka yang memilikinya tidak akan pernah memberitahu siapapun, kecuali orang-orang yang mereka percayai dengan hidup mereka. Bahkan ada yang sampai membawa nama sejati mereka ke liang lahat, karena takut bahwa setelah mereka meninggalkan dunia, beberapa necromancer akan menggunakan nama mereka untuk memanggil mereka kembali sebagai hantu, atau revenant yang akan melayani mereka selamanya. Lebih baik aku mati daripada memberitahukan namaku. Teriak Temperance. Apakah kamu khawatir Epemera mendengar namamu? Tanya William sebelum melambaikan tangannya. Nah, aku menyegel indera pendengarannya. Dia tidak akan bisa mendengar apapun, jadi silakan beritahu aku nama aslimu. Teruslah bermimpi. Yah, aku tidak keberatan melakukan ini dengan cara yang sulit. William mencibir saat dia membuat si cantik berambut coklat berlutut di depannya. Dia kemudian menjambak rambutnya, saat dia menariknya ke arahnya. Karena kamu tidak ingin berbicara, mari kita tutup mulut cantikmu itu dulu, kata William saat pakaian yang dikenakannya menghilang. Kamu menyebut istriku, pelacur, kan? Gadis-gadis kotor yang merentangkan kaki mereka untuk bajingan kotor sepertiku, kan? Aku ingin melihat berapa lama Half Angel sepertimu bisa menahan mulut besarmu itu untuk tidak mengatakan omong kosong. Tanpa berkata apa-apa lagi, William menyodorkan kejantanannya ke dalam mulut wanita cantik itu, seraya menjambak rambutnya.
Pikiran pertama yang muncul di kepala Temperance adalah bahwa ini adalah kesempatan yang sempurna untuk membuat half-elf itu menderita dengan menggigit benda menjijikkannya yang saat ini ada di dalam mulutnya. Namun, tidak peduli seberapa keras dia menggigit, dia tampaknya tidak bisa merobek benda itu menjadi dua. Dia hanya bisa pasrah menerima hukuman yang diberikan half-elf itu saat dia tanpa ampun menggerakkan kepalanya ke atas dan ke bawah untuk mengisap kejantanannya. Ada apa? William mencibir. Donger mengambil lidahmu. Hanya suara gemericik yang keluar dari mulut Temperance saat air liur mengalir dari bibirnya yang menggoda yang akan membuat pria manapun ingin menciumnya. Ephemera menyaksikan dengan ngeri pemandangan yang terjadi di depannya. William menyeringai dan mengembalikan indera pendengarannya padanya, sehingga wanita berambut ungu itu bisa mendengar suara-suara vulgar yang dibuat temannya, saat William mencabuli mulutnya. Ketika tatapan William dan Ephemera bertemu, tubuhnya bergetar tak terkendali. Dia tahu, saat itu juga, bahwa mereka telah membuat kesalahan dengan membuat marah half-elf yang tampan itu. Tatapan mata William yang mematikan sudah lebih dari cukup untuk memberitahunya bahwa nasib mereka ada di tangannya, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang hal itu. Mungkin, karena takut, juga karena ketidakberdayaan, sesuatu yang basah menetes di kaki Ephemera. Half-elf yang melihat ini terkekeh saat dia memberi isyarat agar si cantik berambut ungu itu datang ke sisinya juga. Karena kedua virtues memandang rendah istri-istri tercintanya seolah-olah mereka adalah gadis paling kotor di dunia, dia bertekad untuk membuat Ephemera dan Temperance mengerti bahwa mereka tidak boleh menghujat hal-hal yang dianggap suci oleh William di dalam hatinya yang ternoda, yang telah dikonsumsi oleh kegelapan. Ephemera terpaksa melihat temannya yang saat ini dipaksa untuk menghisap kejantanan William dari jarak yang sangat dekat. Half-elf itu memegangi kepala Temperance saat dia menggerakkan kepalanya ke atas dan ke bawah batangnya, sementara air liurnya meluap dari mulutnya. Bukankah ini bagus? William bertanya pada Ephemera yang berlutut di samping temannya. Ini cara yang bagus untuk membungkamnya, bukan? Apa yang akan kamu dapatkan dari melakukan ini? Tanya Ephemera. Dia tidak berani meninggikan suaranya seperti yang dia lakukan sebelumnya karena dia takut William akan melakukan hal yang sama padanya. Tidakkah kamu lihat dia tidak menyukainya? Kenapa? Tanya William dengan nada menggoda. Ini hukuman. Gadis-gadis nakal harus dihukum, terutama gadis yang berani mengejek istriku. Itu bukan hukuman jika dia menyukainya, kan? Tetapi, jika kau gadis baik, kau tidak akan dihukum. Kau tidak ingin mengalami nasib yang sama seperti dia, kan? Ephemera menggigit bibirnya dan tidak mengatakan apapun lagi. Tatapan William membuatnya takut. Meskipun half-elf itu tersenyum, mata emasnya menatapnya seolah-olah dia sedang melihat mainan yang bisa dimainkannya kapan saja. Membosankan, William melambaikan tangannya, memaksa Ephemera untuk berdiri menggunakan rantai yang mengikatnya. Wanita berambut ungu itu hanya bisa melihat tanpa daya dari samping saat William memberi Temperance waktu istirahat dengan menarik kejantanannya keluar dari mulutnya. Si cantik berambut coklat itu batuk berulang kali seolah-olah dia mencoba menghirup oksigen yang telah dirampasnya karena dorongan berulang kali William ke dalam mulutnya. Bagaimana rasanya? William bertanya dengan ekspresi geli di wajahnya. Menjijikkan, jawab Temperance. Sama seperti wajahmu. William mengangguk saat senyum di wajahnya melebar. Bagus, lebih baik begini. William mengulurkan tangan dan tanpa basa-basi merobek jubah Temperance, memperlihatkan tubuhnya yang bebas dari ketidaksempurnaan. Kulit putihnya halus dan awet muda, memancarkan kekuatan yang tidak terlihat pada wanita fana. Half-elf itu mengulurkan tangan untuk membelainya karena penasaran, yang membuat tubuh Temperance menggigil karena dinginnya sentuhannya. Tangan remaja berambut hitam itu bergerak dari lengannya, menuju lehernya, dan turun ke puncak tubuhnya yang indah yang berdiri dengan bangga seolah-olah menantangnya. Remaja berambut hitam itu menyeringai sebelum dia dengan lembut meremas payudara kanan Temperance yang pas di tangannya, untuk menguji kekencangannya. Lumayan, jawab William puas sambil meremasnya pelan, membuat napas Temperance tersengal-sengal. Aku penasaran apakah susu yang akan kau hasilkan nanti akan enak. Singkirkan tanganmu yang menjijikkan itu dariku. Temperance akhirnya kehilangan kesabarannya dan berteriak pada pria jahat yang memanfaatkan keadaannya yang terbelenggu. William mengabaikannya, dan terus memainkan payudara kanannya yang kini mulai memanas karena perhatian yang didapatkannya. Menjijikkan, William terkekeh sambil mengeluarkan bola penyumbat mulut dari udara tipis dan melemparkannya ke arah wajah Temperance. Bola penyumbat mulut itu otomatis memaksa masuk ke mulut Temperance,
membuat mata wanita cantik berambut coklat itu membelalak kaget. Kau tidak akan mendapatkan pacar dengan mulutmu yang beracun, William terkekeh. Ayo, tubuh Temperance baru saja berlutut, melayang di udara, dan bergerak ke arah William. Teriakan teredam dari wanita cantik berambut coklat itu menyebar ke seluruh ruangan, membuat Ephemera yang sedang mengawasinya, menutup matanya untuk mencegah dirinya melihat nasib temannya. Jangan tutup matamu, dan lihat saja, perintah William. Seolah-olah dia memiliki kendali penuh atas tubuh wanita berambut ungu itu, Ephemera membuka matanya dan menatap Temperance yang kini duduk di pinggang William. Tubuh wanita cantik berambut coklat itu terangkat, dengan lututnya memegang erat sisi kiri dan kanan William. Rantai yang mengikatnya, menahannya di tempat, memastikan bahwa payudaranya yang indah hanya berjarak beberapa inci dari bibir William. Katakan padaku, apa rencana Paus untuk perang melawan Felix? William melirik Ephemera yang napasnya mulai tersengal-sengal. Aku tidak tahu, jawab Ephemera. Dia tidak memberitahu kami apapun tentang rencananya melawan pewaris kegelapan. Tujuan kami adalah menyandera keluargamu agar kau tunduk pada tuntutan kami. Begitu, William kemudian membelai bagian belakang tubuh Temperance dengan lembut, membuat bulu kuduknya merinding. Ia meningkatkan kepekaan tubuhnya untuk mempersiapkannya menghadapi apa yang akan terjadi. Teriakan protes Temperance yang teredam adalah satu-satunya suara yang terdengar di dalam ruangan, tetapi William terus membelainya. Kau benar-benar tidak memiliki bulu di tubuhmu? Komentar William saat jari-jarinya bergerak ke arah perut bagian bawah Temperance, hingga ke pintu masuk keperawanannya, membuat wanita cantik berambut coklat itu panik. Meskipun ia dan Ephemera sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, Temperance tetap tidak bisa menahan rasa takut yang merayap. Di dalam hatinya, seolah membaca pikirannya, William terkekeh sembari memainkan celah itu dengan jari-jarinya. Ia mendorongnya hingga terbuka, dan menggoda bagian dalamnya. Ia memastikan untuk tidak mendorong terlalu dalam agar kesuciannya tetap utuh. Ephemera, yang terpaksa menyaksikan kejadian itu, tiba-tiba menggigil. Meskipun William tidak menyentuhnya, dan dia masih mengenakan pakaian, dia bisa merasakan jari-jarinya menyentuh keperawanannya sendiri, sementara half-elf melakukannya pada temannya. William telah berbagi perasaan Temperance dengannya, menggunakan salah satu kemampuan yang dimiliki Donger. Saat William melanjutkan serangannya yang tak henti-hentinya pada pintu masuk si cantik berambut coklat, Ephemera merasakan tubuhnya sendiri memanas juga. Sungguh tidak senonoh, komentar William sambil menarik kembali jari-jarinya. Dia bisa tahu bahwa tubuh si cantik berambut coklat sekarang siap menerimanya meskipun Temperance berteriak menantang. Jangan khawatir, kata William saat tangannya bertumpu pada pantat si cantik. Sebentar lagi, kau akan menyanyikan lagu yang berbeda. Lagu di mana kau akan memberitahuku nama sejatimu. William mencium payudara kanannya sebelum membuka mulutnya, memperlihatkan taringnya. Aku penasaran, seperti apa rasa darahmu? William bertanya sambil meremas pantat Temperance, membuat tubuhnya melengkung, mendorong payudaranya yang polos ke arahnya sebagai persembahan. Terima kasih atas makanannya. Tanpa berkata apa-apa lagi, William menancapkan taringnya di dada wanita cantik berambut coklat itu, membuat Ephemera terkesiap ketakutan. Darah mengalir di kulit Temperance yang putih dan tanpa cacat, mengalir ke pusarnya. William menggigit dengan keras, lebih keras daripada yang dilakukannya pada istri-istrinya dan Charmaine, menancapkan taringnya lebih dalam dari sebelumnya. Rasa sakit yang menyengat membuat Temperance menarik napas dalam-dalam, saat dia merasakan taring William menusuk jauh ke dalam tubuhnya. Tak lama kemudian, rasa sakit itu menghilang dan yang terjadi selanjutnya adalah perasaan senang yang manis dan memabukkan yang membuat pikirannya menjadi kosong. William mengisap dengan rakus, sambil membiarkan sedikit darah tumpah dan mengalir ke tubuh malaikatnya, yang bebas dari ketidaksempurnaan. Itu adalah caranya sendiri untuk menodai tubuhnya yang tak bernoda dengan darahnya sendiri, sementara dia diserang oleh perasaan senang yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Tubuh Ephemera menggeliat saat perasaan sakit dan senang yang sama, yang dirasakan temannya, menyerang tubuhnya. William ingin dia mengerti apa nasibnya jika dia menentangnya, dengan berbagi perasaan Temperance dengannya. Si cantik berambut ungu mencoba untuk bertahan dengan sedikit kemauan yang tersisa saat dia berdoa kepada dewa pelindungnya, di dalam hatinya. Dia berdoa agar William akan terpuaskan oleh darah temannya, sehingga half-elf akan mengabaikannya sepenuhnya. Namun, jauh di dalam hatinya dia tahu. Ephemera tahu bahwa di tempat yang gelap dan menyedihkan ini, tempat dia saat ini dirantai, suara dan doanya,
tidak akan mencapai siapapun, kecuali remaja berambut hitam, yang mempertaruhkan nasib mereka pada taringnya yang tajam dan penuh dosa, yang membawa mereka pada kenikmatan yang tak terbayangkan sebelumnya.